Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adel Katalino Kacuramin Kasaruga Lasengat Kajebatar. Bertemu lagi dengan saya Kalpaya Ardi. Kali ini saya akan membawakan sebuah penjelasan atau cerita dalam arti untuk mendukung satu mata kuliah yang juga merupakan mata kuliah geografi, yaitu geografi industri. Di sini saya menjadi bagian dari tim teachingnya untuk menyampaikan narasi ini untuk materi geografi industri kali ini. Saya akan memulainya dengan tema di sini atau dengan judul teori-teori untuk menentukan lokasi industri. Industri, ya sebagaimana kita tahu, industri adalah suatu sistem atau suatu sistem yang terorganisir untuk memproduksi sesuatu, untuk membuat atau membuat sesuatu yang akhirnya nanti bisa digunakan untuk dikonsumsi, karena atau suatu tempat di mana dia mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang siap dikonsumsi, siap digunakan oleh konsumen atau masyarakat pada umumnya. Beberapa faktor yang menentukan suatu wilayah dapat digunakan atau di tempat digunakan lokasi tersebut, suatu wilayah digunakan menjadi lokasi industri, itu ada beberapa faktor di sini. Pertama adalah faktor ekonomis, lalu kemudian faktor historis atau sejarahnya, kemudian faktor manusianya yang berkaitan dengan sumber daya alamnya, dan juga baik itu memang secara politis diatur oleh pemerintah, ditentukan sebagai wilayah peruntukan atau zona peruntukan zona industri dan lain sebagainya, dan juga faktor geografisnya, jadi posisi, letak, kesesuaian lahan dan lain sebagainya. Di sini secara satu persatu itu tadi masih sangat-sangat umum sekali. Di sini saya akan membahas pendapat atau 6 faktor geografi yang dinyatakan oleh Robinson, yang di sini diasumsikan, diduga kuat hal ini merupakan faktor-faktor yang paling menentukan di mana suatu wilayah sesuai untuk industri tertentu. Jadi faktor-faktor tersebut antara lain adalah: satu, bahan mentahnya, sumber tenaganya atau pekerja, karena industri membutuhkan tenaga kerja yang akan menjalankan proses industri tersebut. Tenaga kerja di sini ada dilihat dari sumber dayanya dan juga supply tenaga kerjanya, apakah memungkinkan untuk merekrut tenaga kerja dengan sumber daya tertentu yang dalam arti skill atau kemampuannya, sumber daya manusianya itu mampu untuk mengoperasikan industri tersebut. Kemudian yang pastinya di sini ada faktor supply air, lalu kemudian faktor pasarnya juga, lalu kemudian barang industri tersebut ketika sudah produk-produknya itu pastilah butuh untuk didistribusikan, sehingga faktor transportasi akan menjadi juga penting di sini. Oke, kita akan bahas dulu tentang bahan mentahnya. Nah, industri suatu wilayah industri didirikan di suatu wilayah tertentu itu juga mempertimbangkan memungkinkan tidak untuk memperoleh bahan mentahnya yang kemudian nanti akan diproses atau akan dibuat menjadi
produk berikutnya. Karena ketika bahan itu susah diperoleh atau tidak dapat diakses atau sulit sekali didapat di sana, tentu saja wilayah tersebut tidak sesuai untuk industri itu. Jadi misalnya produk-produk pengalengan daging misalnya, walaupun sekarang faktor faktor bahan mentah ini dapat diatasi dengan ya tadi salah satu faktornya adalah dengan kemudahan transportasi misalnya, sehingga aksesibilitas untuk mengirimkan atau menerima bahan mentah tersebut dapat diperoleh dengan mudah dan dengan biaya yang masih masuk akal, atau dengan biaya yang masih bisa terjangkau dan tidak terlalu merugikan. Selain tersedianya barang mentah juga di sini kemudian bahan mentah, kemudian sumber daya manusianya, power resource. Nah, di sini sumber daya manusia di sini, apakah mereka karyawan, buruh dan lain sebagainya yang memiliki skill tersebut, apakah dapat mudah diperoleh di sekitar wilayah tersebut misalnya. Karena ketika harus mendatangkan misalnya tenaga-tenaga tertentu, apalagi mungkin khususnya tenaga-tenaga ahlinya, itu ketika kita harus mendatangkan dari jauh, itu apakah juga biayanya itu masuk akal juga, maksudnya biaya tersebut apakah rugi atau tidak nantinya. Karena di sini untuk industri tentu saja mereka keuntungan menjadi faktor yang sangat-sangat penting. Supply bukan supply, cost and benefitnya, jadinya biayanya dan juga nanti keuntungan hasilnya itu harus ada selisih. Jadi selain sumber daya skill dan sumber daya manusia, di sini juga sumber tenaga atau power resource-nya. Apakah misalnya listrik misalnya. Industri sangat membutuhkan listrik. Lalu kemudian air. Air sangat penting di sini. Misalnya banyak hampir semua kehidupan ataupun bahkan di sini industri sendiri pun juga akan membutuhkan air. Di sisi lain, selain air, untuk masalah masalah sumber energi ini adalah bahan bakar. Nah, bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, apalagi sekarang dalam industrialisme ini sangat tergantung dengan mesin listrik. Apakah mereka secara mandiri akan akan mengupayakan itu, misalnya dengan membuat power plant sendiri atau power plant sumber pembangkit listrik sendiri, misalnya di sekitarnya ada sungai yang mengalir sehingga bisa menggunakan generator dan lain sebagainya, atau dengan menggunakan diesel misalnya, tenaga diesel, batu bara dan lain sebagainya. Seperti misalnya lokasi pabrik, biasanya untuk aksesibilitas, supaya bahan bakar itu dapat dengan mudah, lalu kemudian transportasi, tidak jarang mereka banyak daerah industri ini yang memilih wilayah-wilayah pantai atau pinggiran sungai besar yang yang memungkinkan untuk transportasi dengan transportasi air, walaupun mungkin lambat tapi masih dianggap sebagai masih dianggap murah untuk biaya transportasinya, walaupun lambat, walaupun tidak terlalu cepat, tapi termasuk murah karena kapasitas yang diangkut sekalipun itu jauh bisa sangat-sangat besar. Kita bisa perhatikan kalau mungkin di sekitar kota Pontianak ini, mengapa
seperti industri karet, industri CPO itu berada di sepanjang Siantan di dekat rumah saya sana. Ya, karena di situ aksesibilitas mereka untuk keluar, baik itu keluar kota Pontianak saja atau bahkan langsung keluar negeri ke Singapura, ke beberapa pelabuhan lain itu, dan untuk bongkar muat itu langsung di lingkungan industri tersebut. Nanti mungkin kita bisa perhatikan dari citra atau peta dari citra Google Earth pun nanti kita bisa perhatikan mengapa posisi daerah industri ini berada di Siantan, di kota Pontianak ini. Kemudian bahan bakar penggerak mesin itu bisa berupa solar, bensin, gas, dan bahan bakar lainnya. Jadi sumber tenaga, power plant, dan juga suplai tenaga kerja ini. Nah, ketika memang sebuah industri itu tidak terlalu membutuhkan atau lebih banyak membutuhkan tenaga yang kurang terampil, yang pokoknya istilahnya cuma modal tenaga aja, modal tenaga dan juga modal hanya sekedar diinstruksikan atau di komando, mereka sudah bisa bergerak, dan pekerjaan itu tidak membutuhkan skill tertentu yang cukup sulit, itu pastinya akan mudah untuk memperolehnya. Hanya saja ketika untuk level tenaga ahli dan lain sebagainya, kita pasti akan di industri tersebut pasti akan mengambil dari luar daerah atau bahkan luar negeri, atau bahkan ketika investor itu memiliki kepentingan tertentu, mereka akan mengambil dari dari negara asalnya. Kemudian yang 4 di sini, jadi supply atau kebutuhan air ini, industri apapun hampir selalu, atau apapun juga, bahkan tidak hanya industri sebetulnya, dalam setiap kehidupan air itu diperlukan, karena air merupakan katalisator atau tempat untuk melarutkan, lalu kemudian salah satu benda-benda itu untuk membersihkan, pencucian dan lain sebagainya, itu membutuhkan sekali air, selain untuk tentu saja untuk untuk mencuci dan membersihkan banyak bahan-bahan yang nantinya akan, dan air pasti akan banyak dibutuhkan juga dalam industri. Tentu saja ketika di sana ada bahan kimia, lalu kemudian pelarut dan dan ini juga air itu memang ya air di sini terutama untuk air bersih misalnya. Yang kemudian wilayah industri juga ditentukan oleh bagaimana produk itu dipasarkan nanti akhirnya, dan dengan demikian ketika industri tersebut berada di wilayah yang sangat jauh dari konsumen, itu tentu saja juga untuk distribusinya akan menjadi lebih sulit, atau membutuhkan banyak biaya, lebih banyak biaya untuk transportasi itu, dan tentu saja produknya nanti sampai di konsumen akan menjadi jauh lebih mahal, dan ketika harga
mahal itu juga tidak selalu menguntungkan produsen atau industri tersebut. Mengapa? Ketika harga terlalu mahal dan tidak terjangkau, ya akhirnya pemasaran itu juga tidak akan lancar. Barang itu cuma akan tidak terdistribusikan dengan sempurna. Oke. Ya, ini kaitannya dengan transportasi tadi, dengan jarak antara industri dengan pasar. Transportasi ini penting tadi untuk pengangkutan bahan mentah yang kemudian akan diolah untuk menjadi barang jadi, atau untuk mengambil barang setengah jadi yang kemudian nantinya akan menjadi barang jadi, dan kemudian pemasarannya. Jadi untuk memasukkan barang dan juga untuk mengeluarkan mengirim barang itu keluar, itu faktor transportasi itu menjadi penting. Apakah faktor transportasi misalnya kelancaran infrastruktur jalan, atau itu jika menggunakan jalan darat, transportasi udara, ataukah mungkin transportasi air. Jadi jika dipertimbangkan, jika transportasinya yang akan digunakan adalah air, maka wilayah tersebut pasti industri itu akan dibangun di pantai ataupun tepi sungai besar. Atau jika tidak, di sana ada semacam bandara untuk pengangkutan, atau fasilitas jalan yang cukup bagus atau cukup untuk dilalui dan bisa membuat transportasi itu jalan dengan lancar. Lalu kemudian selain tadi yang faktor geografis, untuk industri pasti saja proses industri ini adalah pada dasarnya juga merupakan proses ekonomi, proses produksi atau proses ekonomi, sehingga terdapat juga faktor lain yang non geografis di sini, seperti misalnya modal, lalu kemudian bagaimana pengelolaannya atau manajemennya, kemudian aktivitas pemerintah dan ketertarikan pribadi para pemilik modalnya, dan selain itu bagaimana kondisi masyarakat. Jadi industri juga tidak akan ada tanpa permintaan pasar. Walaupun saat ini dalam strategi bisnis itu kadang-kadang pasarnya tidak ada, tapi produsen atau investor itu bisa dengan upaya tertentu, dengan strategi tertentu menciptakan pasar. Tapi itu nanti akan bisa dibahas di mungkin geografi ekonomi, geografi sosial yang berkaitan dengan perilaku gaya hidup, dan mungkin geografi budaya nantinya. Tapi di sini faktor-faktor non geografis tadi, saya ulang sekali lagi, modal, manajemen, lalu kemudian di sisi lain juga kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah itu ingin berkehendak seperti apa atau memutuskan kebijakan-kebijakan tertentu dengan alasan-alasan tertentu, baik itu alasan politis ataupun memang alasan kebutuhan dan juga permintaan barang tersebut. Oke, seperti misalnya suatu kondisi kebijakan-kebijakan tertentu ini dapat mempengaruhi perilaku atau mempengaruhi banyak atribut yang memang harus digunakan. Misalnya tentang mungkin sekitar tahun 70-an kita belum terlalu butuh sepatu misalnya. Jadi industri sepatu juga tidak sebanyak hari ini. Tapi sementara ketika misalnya seseorang
atau sampai di pedesaan mungkin hampir semua sekolah udah menggunakan sepatu. Tapi pada masa lalu sepatu tidak begitu penting. Tapi hari ini sepatu menjadi kebutuhan karena menjadi masalah kesopanan, wajib dan bahkan aturan harus bersepatu seperti itu. Lalu kemudian penggunaan benda-benda barang-barang lain seperti misalnya teknologi dan lain sebagainya, komputer dan lain sebagainya. Industri-industri itu berusaha menjawab kebutuhan tersebut. Lokasi atau menentu juga menjadi faktor penentu keberhasilan suatu usaha atau suatu industri tersebut. Kenapa? Di sini masalah ketika lokasi itu bisa sering kita katakan strategis. Itu lokasi dapat menentukan lancar tidaknya industri tersebut. Karena jika ada salah satu saja yang tersendat, karena industri ada merupakan sebuah sistem, ada yang tersendat, prosesnya itu akan macet dan jika tidak lancar, perputaran modal tersebut tidak akan kembali lagi, tidak akan bisa mengembalikan bahan mentah kemudian untuk akhirnya memproduksi barang itu lagi. Jadi faktor lokasi yang strategis ini dapat membuat memperkuat posisi daya saing terhadap industri lainnya atau industri kompetitornya. Lalu kemudian faktor kedekatan bahan baku dan pasar ini juga sebagai sesuatu yang menentukan efektifnya atau tidak maksudnya kesenjangan antara cost and benefitnya itu juga istilahnya kalau bisa lebih untung lah, tidak sekedar impas saja. Kemudian kalau kita kita lihat bahwa perencanaan lokasi ini juga dapat secara makro bisa kita dapat dapat menciptakan sebuah equilibrium atau keseimbangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya di sini ketika satu bahan pertanian di suatu wilayah ada bahan pertanian atau penghasil ikan dan lain sebagainya, lalu kemudian di satu wilayah lain yang tidak jauh dari sana yang mempunyai aksesibilitas lancar, didirikan industri pengalengan ikan atau di pengemasan produk-produk makanan instan dan lain sebagainya, itu akan memperlancar atau akan meningkatkan gerak ekonomi dua wilayah tersebut. Dan semakin geraknya itu semakin lancar, semakin cepat, maka gerak ekonomi pun juga akan semakin semakin meningkat juga. Ditambah lagi juga apalagi ketika wilayah sekitarnya itu juga bisa konsumsinya juga bisa dikonsumsi untuk wilayah sekitarnya yang tidak jauh dari wilayah itu. Oke, kemudian pemilihan lokasi usaha ini juga bisa di sini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang kaitannya dengan faktor lokasi tersebut adalah seperti misalnya potensi pasar. Kadang-kadang pasar itu belum ada, dan tadi saya katakan bisa diciptakan atau bisa diupayakan. Ada konsumen yang istilahnya dikatakan konsumen potensial atau pasaran pangsa pasar dan lain sebagainya. Misalnya ada industri fashion misalnya, atau industri garment misalnya.
walaupun itu mungkin tidak ada hampir tidak ada hubungannya sama sekali, tapi di sana ada titik poin tertentu bahwa terdapat potensi pasar. Seperti misalnya ada berdirinya kampus, berdirinya mall di salah satu wilayah tertentu. Mungkin industri-industri fashion juga akan bangkit di sana. Industri-industri kreatif misalnya, yang misalnya seperti industri garment, walaupun mungkin distro dan lain sebagainya, yang industri tidak harus besar, tapi ada juga yang menengah ke bawah juga. Pasar sasaran. Lalu kemudian seperti yang tadi saya bahas lagi, yang saya katakan tadi, bahan baku utamanya sulit enggak? Karena ketika bahan baku utamanya itu hilang atau mulai langka, tentu saja itu akan membuat masalah selain diterima di konsumennya, akhirnya barang tersebut jadi mahal. Di sisi lain pengusahanya pun akan kerepotan untuk memproduksi dan memenuhi permintaan pasar tersebut. Sumber tenaga kerja ada skill dan lain sebagainya. Kemudian infrastruktur transportasi, apakah pengiriman barang itu bisa lancar, apakah kadang-kadang industri juga bisa macet ketika transportasi sedang tidak lancar, seperti misalnya putusnya jembatan, lalu kemudian cuaca buruk, dan banyak hal yang kadang-kadang terjadi, peristiwa-peristiwa insidental seperti itu yang mungkin tidak setiap saat, atau ada bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Jadi apakah masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut berdiri, itu juga kelancarannya juga tergantung kondisi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Lalu kemudian kondisi masyarakat di sekitarnya sekaligus pemerintahan yang ada di sekitarnya atau otoritas yang ada di wilayah tersebut. Seperti misalnya nanti faktornya termasuk seperti pajak, lalu kemudian tuntutan masyarakat, seperti misalnya kalau hari ini memang setiap perusahaan ada menyisihkan program untuk CSR dan lain sebagainya, semacam tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Jadi dan kalau untuk pada tingkat negara dulu banyak sekali industri atau investor-investor yang mendirikan industri di Indonesia itu pindah dari Indonesia karena satu faktor dari faktor masyarakatnya, buruhnya mulai banyak tuntutan, harus minta ini minta itu, dan ternyata pajak semakin tinggi, belum lagi juga pajak-pajak tidak resmi. Pajak-pajak tidak resmi, belum lagi ketika taruhlah misalnya sekitar industri tersebut banyak preman, kondisi tidak aman, banyak kriminalitas di sekitarnya, itu juga menjadi faktor faktor lingkungan yang menjadi faktor penentuan lokasi lokasi tersebut dipilih untuk industri atau tidak. Saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Nanti mungkin ada beberapa berikutnya teori dan metode penentuan lokasinya. Ini tadi baru dasar-dasarnya dan baru dari pendapat Robinson saja. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata Lino Pacuramin Kasaruga, Kasingat ke Jubata. Salam.